Apa kabar semuanya? Kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar Muslim Indonesia di Taiwan ini, khususnya keluarga dari Al-Amin, baik ada yang juga dari Ormas, PCIMU, PCIM, kemudian seluruhnya tanpa kecuali. Saya dengar Pak Wali Kota juga tadi hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dalam memimpin kota ini. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada juga bagian dari kepolisian yang mensupport dan memudahkan acara ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok banyak ibu-ibu. Baik. Tema kita di siang hari ini, generasi manusia itu sering dibagi sekarang pada dua bagian, dan semuanya nanti mengaku milenial. Ada generasi Y, ada generasi Z. X jarang dimasukkan karena kelahiran 60-an sampai 80-an itu awal dari perkembangan generasi yang kedua. Dua terakhir disebut dengan milenial karena di generasi ini tumbuh dan lahir dengan perkembangan digital, kemudian karakter masyarakatnya berbeda yang membentuk perilaku yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, di dalam Islam semua ukuran, semua keterangan tentang pergantian masa dan generasi itu tidak hanya kemudian disifati atau dijelaskan dengan kode-kode seperti X, Y, dan karakter, tapi juga menariknya 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Itulah sebabnya siang hari ini, karena ini istimewa, tidak biasa, saya dengar ada yang datang juga dari tempat yang jaraknya kurang lebih 5 jam dari sini ya. Boleh angkat tangan yang mana itu? Oh, jam berapa berangkat tadi? Sudah sholat subuh. Oleh sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang berliku, dengan satu niat untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun itu sedikit saja, satu hadis, satu ayat, tapi dia niatkan betul untuk belajar tuntunan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah perintahkan pada malaikat di hari kiamat kelak, cepat catat amalannya itu untuk mempercepat langkah kaki dia ringan memasuki surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sejak ia berangkat dari tempat ia berasal untuk belajar ilmu itu, Allah perintahkan pada beberapa malaikat
berikan perlindungan di perjalanannya, dan berikan ridhonya. Ridho malaikat itu setidaknya punya 3 arti. Yang pertama, yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampunan pada para penuntut ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari dekat, apalagi dari jauh, tadi sudah berangkat, sekarang tiba, sampai pulang lagi, manfaatkan kesempatan pertama ini untuk memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar istighfar. Malaikat diperintahkan oleh Allah aminkan permintaan ampunannya, dan seketika Allah menurunkan ampunan. Amin. Itu yang terjadi pada seorang yang pernah berbuat maksiat, membunuh 100 orang, konsultasi, dia ingin tobat, diarahkan datang ke majlis ilmu, di perjalanan dia meninggal dengan istighfarnya. Maka Allah perintahkan ukur jaraknya, ternyata lebih 1 jengkal ke tempat tujuan ke majlis ilmu. Maka Allah perintahkan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya telah ditetapkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 21, ada juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala akhbarana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Uthman bin Umar qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id bin Sam'an an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar, Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dhi'b. Beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an, Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan hadisnya. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbada al-'ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashira al-fitanu wa yataqarabu az-zamanu wa tataqarabu al-aswaq. 5 ya. Yushiku alla taquma as-sa'atu. Nanti dalam perjalanan masa, saya terjemahkan dengan terjemah tafsir hadis. Nanti dalam perjalanan perubahan waktu, pergantian generasi, perjalanan masa, kata Nabi akan terjadi beberapa keadaan-keadaan di generasi. Jadi setiap zamannya punya ciri-cirinya. Kalau lihat satu hadis, ada hadis di Al-Bukhari nomor hadis 6695, hadisnya viral. Nanti disebutkan di beberapa kitab hadis dengan 3 riwayat. Khairukum khairul quruni dan khairul qarni. Kata Nabi, generasi yang terbaik itu khairun nasi qarni, khairul quruni qarni, khairukum qarni. Generasi terbaik itu ada di zaman itu. Thumma alladhina yalunahu, kemudian setelah itu generasi setelahku. Thumma alladhina yalunahu, lalu generasi setelahku. 3 generasi terbaik. Setiap generasi itu punya cirinya. Nanti apa ciri yang terkait dengan generasi milenial itu? Ternyata disebutkanlah cirinya dalam hadis Nabi yang saya bacakan dengan sanad di awal tadi. Inilah ciri setiap pergantian zaman akan ditemukan zaman yang sekarang kita sebut dengan milenial. Cirinya ternyata 15 abad lalu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dia punya 5 ciri. Ada berapa ciri? 5.
Ya. Dan 5 ciri ini kata Nabi akan terus berganti sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini dengan datangnya kiamat. Mulai dari ujungnya dulu. Tataqarabul aswaqu, akan terjadi percepatan digitalisasi, eranya berubah jadi era digital, ditandai tanda pertamanya pasar mudah diakses. Dulu orang ke pasar berangkat pakai angkot kalau di Indonesia. Di Taiwan ada angkot. Berangkat ke pasar pakai ojek, sekarang diklik di handphone, barangnya datang sendiri. Sudah terjadi? Nah, 15 abad yang lalu Nabi sudah sebutkan akan tiba satu zaman. Di zaman itu beda dengan zaman sebelumnya. Kalau ke pasar berangkatnya manual, di zaman itu pasarnya semakin dekat. Kata para ulama, itulah ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir? Tidak ada teknologi pada masa itu. Tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? Terjadi. 1. 2. Wa yataqarabuz zaman. Nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan 1 hari rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh Khadijah, baik, menang 1 ya, menang 1. Belakang. Sebentar ya, kasih Mbak, silakan. 1 siapa? Sayyidah Aisyah, 1 lagi. Hampir sama dengan yang 1, boleh duduk lagi. 2 perempuan saja, ini saking banyaknya perempuan, 2 sahabat Nabi, ya. Boleh angkat tangan ibu? Ya. Asma binti Yazid, 1 lagi. Baik, baik. Ada lagi yang lain? Alif. Baik, perempuan dulu ya. Mana yang mana? Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Yang pertama Halimah binti Sa'ad, yang kedua Fatimah binti Halimah binti lupa. Binti lupa. Ayo boleh, ini kan tepuk tangan dulu supaya baik. Ada lagi yang lain terakhir? Ya, belakang ibu, silakan. Pelan-pelan ya. Di era Nabi SAW, milenialnya di zaman Nabi. Boleh angkat tangan? 1. Yang laki-laki dulu. Mana laki-laki? Ya, Mas, silakan. 1. Uthman bin Affan. 2. Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib. Benar 2. 1 lagi. Abu Bakar As-Siddiq. 1 lagi. Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Ya bolehlah, nggak apa-apa ya. Bola. Ya, pelan-pelan sini. Jadi gini, kalau kita mau ngaji milenial, kan harus ada contoh. Ya kan? Siapa yang harus dicontoh? Kemudian kalau kita ingin belajar akhlak, kita harus melihat contoh ini akhlaknya seperti apa. Kemudian kalau kita ingin melihat perubahan akhlak yang baik, kita lihat lingkungannya. Lingkungannya bagaimana?
Nah sekarang saya tanya dulu sebentar, yang ini hadiahnya lebih istimewa buat umum supaya bingung dulu. Ibu, ya? Khulafaur Rasyidin, ya kurang tepat. $200. Tolong berikan mic-nya. Baik. Zaman jahiliyah Apa itu jahiliyah? masih bodoh, masih tertinggal Tertinggal dari apa? dari kemajuan teknologi. Ada teknologi apa di zaman itu? Nggak kayak zaman sekarang gitu. Gak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kenapa? Teknologinya sangat pesat. Baik. Ya nggak apa-apa lah $200. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Udah lihat sini. Sekarang hadiahnya simpan dulu ya. Kelima yang disebut kali bahas poligami bukan. Saya ingin tunjukkan hikmah. Istri Nabi itu lebih daripada 4 kan ya? Ada kurang lebih 11 ya? Pernah nggak belajar kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Lihat rahasianya. Ternyata bukan karena bab poligaminya. Ternyata 11 perempuan ini kalau kita riset ya, silakan belajar sejarah. Kalau kita riset, 11 perempuan istri Nabi ini mewakili semua karakter dan sifat perempuan di muka bumi. Dari yang cemburuan, senang fashion, ada yang senang masak, ada yang senang kajian, ada semua di karakter istri Nabi. Dan kemudian dididik oleh Nabi dengan akhlak Nabi, berubahlah 11 karakter ini jadi perempuan terbaik di zaman ini. Contoh ya, jangan tepuk tangan dulu nih. Saya beri contoh nih. Saya mau tanya pada ibu ya semua, pernah dengar kan Sayyidah Aisyah? Ya, beliau selain rajin, giat, tapi cemburunya luar biasa. Tapi bagaimana beliau Nabi SAW mendidik Sayyidah Aisyah? Kecemburuannya diarahkan pada sifat yang baik-baik, sehingga diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Bawa ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengadakan acara di siang hari ini selesai. Tentunya semoga apa yang beliau sampaikan yang menjadikan ilmu untuk kita semua yang bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Sehat Ustaz. Sehat Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara tadi dan doa juga berakhir pula acara Tabligh Akbar Milad Musholla PMI Al-Amin Zongli pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Dan juga seluruh panitia pendukung acara yang sudah membantu acara di hari ini. Tentunya terima kasih banyak. Dan juga dari jumlah dari